kayak apa ya, main catching loh kalau orang sekarang katanya orang Tangerang seperti itu. Ya seperti itulah. Main catching Mas Mumun. Wah, asik sih. Gak ada Surabayanya kan ya. Jadi kayak dangdutan ya, Mas Mumun Surabaya. Kerja dengan tulus gitu ya, Mas. Kerja dengan tulus. Dengan maksimal. Kalau kata-kata Mas Chan itu bekerja dengan hati, bekerja hati-hati, jangan main hati. Mas Mumun, ya, selamat datang di ruangan kami, ruangan Cafe Plus ya. Oke, siap. Ini sudah berminggu-minggu lalu saya hubungi, kayaknya sibuk banget ini. Ini apa aja kesibukannya seorang manajer Sarijan ini? Sebenarnya tidak ada kesibukan, cuma sibuk nggak ngapa-ngapain. Iya, seperti itu. Oke, sibuk gak ngapa-ngapain ya. Biasanya orang-orang yang penuh dengan profit tinggi biasanya diem-diem aja sih. Bukan kita bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk kita. Amin, amin. Luar biasa. Tapi teman-teman, saya baru pertama kali ini bertemu dengan Mas Mumun ya. Barangkali Mas Mumun ini sebenarnya siapa sih namanya, kok panggilannya Mas Mumun ini terkenalnya? Ya, kalau nama asli saya yang tertera di KTP itu Ahmad Munsori. Ahmad Munsori, ceritanya bisa jadi Mas Mumun gimana tuh? Itu sebenarnya panggilan dari dulu waktu kuliah saya. Jadi karena nama saya kan pasaran, mau ambil Ahmad kan udah banyak yang namanya Ahmad, takut keliru. Ya. Terus mau dipanggil Munsori kepanjangan. Jadi panggil yang sekiranya orang itu gampang untuk mengingat. Oh, jadi kayak apa ya, main catching loh kalau orang sekarang katanya orang Tangerang seperti itu. Ya seperti itulah. Main catching Mas Mumun. Wah, asik sih. Gak ada Surabayanya kan ya. Jadi kayak dangdutan ya, Mas Mumun Surabaya. Oke, Mas Mumun, ini saya datang sebagai narasumber karena dengar-dengar Mas Mumun ini sudah cukup lama di Cafe Sarijan. Ya. Berapa lama Mas Mumun sudah di Cafe Sarijan? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun? Ya. Kerja di warung kopi? Ya, masuk di Sarijan 2015. 2015. Oke, 2015 ke 2027 tahun ya. Oke, 7 tahun. Menarik sekali. Nah, Mas Mumun, bersedia nggak kira-kira nanti ya, kita berbagi nih cerita-cerita bisnis mengenai kopi bubuk ini ya yang ada. Saya dengar-dengar juga di Kopi Plus ini saya dengar kalau Sarijan Kopi itu pasarnya sudah sampai se-Jawa Bali, betul itu Mas? Ya, alhamdulillah kita sudah ada se-Jawa Bali. Juga ada beberapa yang di Kalimantan. Iya. Kita sudah sampai situ juga. Sampai Kalimantan. Itu dalam bentuk outlet atau dalam bentuk retail, Mas? Kita ada namanya produk. Jadi Sarijan itu bukan hanya sekedar nama warung atau nama kafe. Jadi kita itu punya produk namanya Sarijan Coffee. Itu produk kita buat sendiri dari mulai penggilingan, roastingan sampai jadi bahan. Tuh, apa yang ini Mas Mumun? Kopi bubuk ini kan? Ya, ini. Bubuknya. Jadi ada Sarijan sama Surti. Sarijan. Dan ini kemasannya berbeda-beda. Jadi kalau yang Sarijan kita ada dua bentuk kemasan. Yang pertama yang toples. Yang toples itu ukuran 200 gram. Tapi kayaknya nggak menarik kalau nggak saya pegang. Mas, saya pengen tahu sih Mas ini yang kopi bubuknya seperti apa bentuknya. Ini yang 200 gram. Ya, 200 gram. Ini yang 200 gram. Bisa dibuka ya Mas ya. Izin ya Mas manajer. Monggo. Wangi ya. Oke. Kopi bubuk Sarijan. Bener sih kalau ini terkenal sampai se-Jawa Bali. Ya, oke, menarik sih. Kopi bubuk. Ini berapa Mas untuk yang 200 gram ini Mas? Kalau untuk yang 200 gram kita kasih harga 30.000. 30.000 aja. 30.000 aja. Kalau untuk yang kemasan tinggi nih, ini kalau yang 1 kilo
kita jual 100.000 rupiah itu ya. Oke. Ini juga ada kopi Surti. Ini bukan Sarijan apa memang adiknya Sarijan Mas namanya Surti? Kopi Surti ini sebenarnya ya tetap produknya Sarijan. Cuma kan istilahnya apa ya? Dari kualitasnya agak berbeda. Dari jenisnya juga berbeda. Oke, dari jadi ya masih kalau untuk rasa ya masih agak mirip lah sama Sarijan. Tapi itu bagian dari produknya Bagian produk Sarijan. Menarik sih ini ya. Ini jadi teman-teman kalau membuat warung kopi mungkin bisa dibuat yang seperti Sarijan, bisa jadikan contoh. Ini se-Jawa Bali loh pasarnya ya. Sekarang kita tadi sudah membahas tentang bagaimana itu kopi bubuk Sarijan dan produk-produknya apa saja. Nah, tetapi kalau kita terus membahas masalah kopi bubuk tanpa mencicipinya ini kayaknya kurang mantep ini nih. Ya Mas Mumun, betul ya? Ya, ini betul. Di depan kita sudah ada secangkir kopi ya, kopi bubuk Sarijan. Yang dari sini. Kopi bubuk Sarijan. Ini kopi bubuk Sarijan. Tapi di sini gambarnya Surti loh Mas. Mana gambar punya saya ini? Surti loh men. Ya, tapi ini isinya kopi bubuk Sarijan ya gitu. Boleh saya minum ya Mas ya? Moga. Ini dibawain langsung dari kantornya dong. Ini spesial buat sobat-sobat Kopi Plus ini yang pertama buat Anda. Ya. Oke, selamat menikmati. Ya. Oke. Jadi kayak langsung terinspirasi. Langsung ada banyak banyak inspirasi yang masuk ketika minum kopi Sarijan. Luar biasa ya. Ngandung dua nggak Mas? Oh, pasti. Semua usaha pasti ada doanya Mas, pasti gitu ya. Sobat-sobat Kopi Plus jangan berpikir yang aneh-aneh dulu. Pasti ada doanya itu, utama doa kedua orang tua kita nih. Oke, Sobat Kopi Plus, kita tadi sudah membahas mengenai kopi bubuk Sarijan dan Surti yang pemasarannya se-Jawa Bali. Luar biasa buat sebuah warung kopi ya. Tetapi dan outletnya sudah total ada berapa Mas outletnya kita Mas? Total ada 4 outlet. Sorry Mas, outletnya kita. Saya tidak. Sorry Mas, saya mengaku saya Mas. Gak apa-apa. Barangkali nanti saya bisa join ya Mas ya. Mungkin bisa. luar biasa. Ada berapa outlet Mas untuk di Sarijan Kopi Mas? Sarijan Kopi sendiri kita punya 4 outlet atau 4 warung. Dan itu berdomisili semua di Malang. Semua di Malang ya? Semua di Malang. Ada alasan tersendiri Mas, kenapa kok di Malang Mas? Ini kan saya belum tahu ya Mas ya. Karena Kota Malang sendiri itu ya pemasarannya itu lebih bagus untuk warung kopi ya. Sekelas warung kopi. Karena di Malang sendiri kan kita ada banyak kampus-kampus dan pasarnya kita emang lebih banyak ke mahasiswa. Iya, segmentasi dan pangsa pasar. Ya. Masuk ya di Kota Malang ya. Masuk. Oke. Kalau untuk di kota-kota lain mungkin kita masih melihat-lihat dulu lah. Oke, tapi ada rencana untuk scale up ya Mas ke luar daerah lagi? Pasti ada. Ini sebenarnya rencana kita mau ke Jogja. Ke Jogja, sampai Jogja. Ya. Dengan kopi Sarijan. Tunggu ya, yang sabar ya. Sementara nikmati kopi bubuknya dulu. Betul. Oke. Kalau untuk ini kan sudah besar ya Mas penjualannya, kita katakan tuh sekelas warung ya Mas ya. Udah se-Jawa Bali 1, outletnya ada 4. Ada 4. Oke Mas, sebelum saya mungkin sobat-sobat Cafe Plus bakalan penasaran sih gimana pengelolanya itu gimana sih. Tapi sebelum itu saya tanya dulu Mas, 4 ini di mana nih? Buat sobat-sobat Cafe Plus yang ada di Malang minimal bisa mampir dong. Wah. Kita buat ini nanti teman-teman juga apa sih Sarijan Kopi itu? Kayak apa sih rasanya? Ada di mana aja di Mas ini outletnya? Kita ada yang pertama ada di Jalan Simpang Gajayana. Simpang Gajayana, oke. Belakang UIN. Belakang Winpas Mas. Belakang Winpas, belakang Asrama Putra. Asrama Putri Mas. Terus Ada 2 yang asrama kedua, ini. kalau yang kedua di belakang Asrama Putri. Widih, strategis sekali. Di Jalan Sunan Pandanaran gitu. Oh iya.
Terus yang ketiga kita ada di Jalan Raya Darmo, yang di Ndau, yang di kawasan kopi-kopi kita di sana juga ada. Terus yang keempat kita baru buka belum sampai 1 bulan, itu di Jalan Jaya Agung. Jalan Jaya Agung. Tapi kalau yang baru ini namanya bukan Sarijan. Duh, apa itu Mas? Namanya Brojan. Namanya Brojan. Terus gimana nanti pelanggan bisa kenal kalau ini juga bagian dari Sarijan, Mas? Pelan-pelan kita, ya di awal kita sudah kasih tahu bahwa ini ya termasuk punya Sarijan. Gitu. Termasuk cabang Sarijan, cuma namanya aja berbeda. Sudah ada media pemasarannya Mas untuk yang warung baru ini? Kalau warung baru sudah ada. Kita bisa dilihat di Instagramnya Brojan Warkop Story. Oke, Sarijan pastinya juga udah punya ya? Sarijan pasti punya. Apa itu Mas namanya Mas? Sarijan Coffee. Sarijan Coffee. Sarijan Coffee, langsung search aja langsung pasti keluar. Ini sobat-sobat Coffee Plus yang ingin tahu Sarijan sekilas bisa dilihat di IG-nya Brojan dan Sarijan. Kalau yang Brojan tadi Brojan Warkop Story pakai S. Brojan Warkop Story. Yang satu lagi namanya Sarijan Coffee. Ya, kalau teman-teman penasaran masih belum bisa mampir ya, tadi yang udah disebutkan alamatnya, bisa langsung dicek dulu IG-nya gitu. Oke, Mas Mumun. Ini kan kita sudah luas pemasarannya, outlet kita ya juga lumayan besar lah untuk katakan sebuah warung nih, warung kopi ya, bukan coffee shop ya. Warung kopi. Ini boleh tahu dong berbagi cerita Mas masalah manajerial. Otomatis karyawannya kan banyak nih. Ngaturnya itu gimana Mas gitu loh. 4 warung dan segala apa namanya termasuk pemasarannya itu ngaturnya gimana Mas? Boleh bagi-bagi sharing-sharing ilmunya Mas? Boleh. Jadi untuk ngaturnya sendiri, jadi saya ini nggak sendiri. Oh gitu. Dari manajemen itu saya tidak sendiri, jadi dibantu sama teman-teman yang lain. Jadi di Sarijan itu ada beberapa divisi di manajemen itu sendiri. Ada bagian HRD itu saya yang ngatur atau saya yang pegang. Terus ada lagi finansial. Terus satu lagi bagian produk. Bagian produk. Terus apa lagi Mas? Terus ada tim kreatif. Kita ada tim kreatif. Ada tim kreatif. Khusus pemasaran ya? Khusus pemasaran. Ini kelas-kelas corporate perusahaan. Kalau corporate kita belum ke arah situ. Belum ke sana ya? Masih apa ya? Masih kecil-kecilan lah. Luar biasa. Suka merendah memang saya ini ya. Suka merendah biasanya orang-orang yang luar biasa ini. Oke Mas, kita balik ke pertanyaan. Ngaturnya untuk ini kan outlet ada 4 nih. Ngaturnya karyawan ini kan itu otomatis kayak rumit gitu. Gimana Mas? Ya karena kita jadi istilahnya bagi job kita. Bagi job. Nah, jadi nggak semuanya saya ngatur sendiri, 1 warung saya ngatur sendiri, terus 4 warung saya ngatur sendiri, enggak. Jadi saya bagian HRD ya khusus bagian terkait karyawan, terus untuk keuangan juga terkait finansial, semua macam finansial. Terus untuk produk ya terkait produk aja. Terus tim kreatif ya karena kita ada tim kreatif dan tim kreatif karena banyak, jadi sekalian sama digital marketingnya, jadi nggak terlalu repot lah sebenarnya. Jadi sudah dalam bentuk tim-tim gitu ya. Tim-tim sendiri untuk itu ya. Total ada berapa karyawan Mas di Sarijan Coffee? Total keseluruhan kita ada sekitar 30-an lebih. Bersama enggak yang karyawan saja apa sama karyawan saja? Karyawan saja. 30 lebih. Itu yang terjun ke outlet yang 4 ini. Ya. Luar biasa. 30 karyawan lebih. Nah, biasanya Mas, ini kan saya beberapa waktu itu juga gini Sobat Coffee Plus. Saya main ke yang sebelahnya Asrama Putri Wing, kalau teman-teman tidak tahu di Jalan Sunan Pangandaran. Itu kafenya besar sekali gitu ya.
Itu pesanan saya lihat karyawan itu tidak pernah duduk. Asli. Jadi pesanan drill mulai dari jam 4 sore, meskipun bukannya 24 jam, tapi biasanya mulai ramai jam 4 sore sampai jam 12 malam. Ngedrill buat menu terus dan pelanggan itu terus datang. Pelayanannya cepat, memang luar biasa. Ini apakah tidak menyebabkan keluhan-keluhan di karyawan, Mas? Kalau keluhan kita, keluhan pasti ada, cuma nggak setiap hari ngeluh. Oh gitu. Jadi karena kita itu 24 jam dengan kita istilahnya kita dituntut untuk cepat dan tepat. Iya, cepat dan tepat. Nah, karena itu sudah dari dulu, maksudnya kalau ingin Sarijan terkait pelayanannya pasti cepat dan tepat. Oke. Jadi ngaturnya kita ada bagi beberapa job. Jadi gak semua karyawan ngurusin semua terkait dari mulai kasirnya atau mulai baristanya atau pengantarannya. Jadi kita dibagi masing-masing tim. Jadi istilahnya ada 3 job desk di Sarijan sendiri untuk karyawan. Jadi yang pertama ada kasir, kedua barista, dan yang ketiga ini maskot. Kalau kita sebutannya maskot. Maskot itu bagian jadi penyambutan pelanggan, terus pengantaran pelanggan, juga pengarahan. Dan memang ketika itu saya lihat sudah dibagi-bagi gitu ya, Mas. Itu. Tapi Mas, selama Mas menjadi HRD ini kira-kira ada nggak sih karyawan yang nakal ini? Pasti lah kan. Kalau saya di lingkungan kerja saya yang di sana itu pasti ada karyawan yang nakal ini. Ngatasinnya gimana, Mas? Kalau yang nakal-nakal ya pasti ada, namanya juga manusia ya. Jadi kita memaklumi. Iya, Masa Mas dimaklumi, Mas? Ya ngatasinnya karena kita punya sistem, jadi kita bisa melihat kalau ada satu orang atau satu anak atau beberapa anak yang nggak mengikuti sistem, ya udah kita kasih SP. Kasih SP. Oh, jadi ada sistem SP. Ada sistem SP. Ada berarti SP 1 2 3 gitu. Masih kalau masih belum ada perubahan sikap itu baru tidak bisa dimaafkan gitu ya. Bisa dimaafkan, yes. Oke. Itu bagian dari quality controlnya karyawan seperti itu. Nah, sebaliknya Mas, kalau ada yang berprestasi nih Mas, kan ada Mas, penjualan bulan ini meningkat, penjualan bulan ini menurun, ini disebabkan oleh karyawan. Ini gimana Mas menyikapi? Itu kalau untuk yang karena biar kita tidak istilahnya tidak memikirkan diri sendiri, jadi ketika ada kesalahan kita kasih punishment. Ketika ada yang berprestasi juga kita kasih achievement. Achievementnya bisa berupa bonusnya itu macam-macam. Terus juga kita di Sarijan sendiri itu ada yang namanya jenjang karir. Ada jenjang karir. Ya, jadi nggak melulu kamu lama jadi karyawan Sarijan, nggak melulu jadi karyawan terus gitu. Oke, jenuh jadi juga bisa. Iya. Kita ada jenjang karir, ada nanti setelah jadi karyawan terus naik jadi leader bisa, terus setelah leader baru manajemen, masuk ke divisi-divisi manajemen yang disebutkan di awal tadi di awal tadi itu. Oke, kira-kira ini saya minta pendapatnya Mas ya, boleh kan ya sharing-sharing? Wah, Mas? monggo. Dari apa yang Masnya ceritakan tadi, menurut Mas Mumun nih, sistem manajerial di Sarijan Coffee ini sudah baik atau belum Mas? Kalau bicara sistem kita sebenarnya sudah, ya saya tidak bilang baik ya. Kalau baik kan istilahnya tidak ada perkembangan atau tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi saya nganggapnya ya masih kurang baik, meskipun banyak orang yang menilai, oh sistem Sarijan itu sudah baik kok. Sudah banyak yang niru juga. Jadi istilahnya ya saya kira masih belum baik gitu. Karena jadi ini sebagai informasi, di Sarijan itu istilahnya manajemen Sarijan yang ada di Sarijan yang ngatur Sarijan ini sendiri itu semuanya tidak ada yang namanya ahli gitu. Oh, nggak ada ahli? Nggak ada ahli. Jadi kita
membuat sistem itu istilahnya learning by doing. Learning by doing. Nah, Luar biasa. Makanya kalau ditanya, kalau ketemu sama apa ya, alumni lah, alumni karyawan Sarijan, itu pasti kalau ditanya sistem Sarijan itu seperti apa, pasti bilangnya sering gonta-ganti atau sering berubah. Ya karena itu kita untuk membuat sistem itu ya learning by doing gitu. Gak ada yang namanya kamu jurusan apa, dari staf apa, dulu pengalaman ngatur apa, dari pengalaman manajemen apa, itu gak ada gitu ya. Jadi learning by doing. Ya. Cuman positifnya menurut saya ini jadinya kayak kita semakin mengikuti perkembangan ya. Perkembangan pasar, perkembangan manajerial kan ya. Menarik sekali. Nah, Mas Mumun, saya ini boleh gak nanya lagi nih Mas ya? Kita kan sesi tanya-tanya kayak gini ya. Boleh ya? Boleh. Dari 7 tahun bekerja di Sarijan Coffee, ini kalau orang melihat ini sebagai orang yang besar lah ya. Sudah sampai di posisi HRD sekarang. Untuk kelas-kelas kita ini udah lumayan besar pencapaiannya. Saya teringat Sobat Kopi Plus, bahwa orang besar itu diciptakan oleh orang besar. Orang baik pasti diciptakan oleh orang baik. Nah, Mas Mumun, kira-kira siapa sih sosok yang menginspirasi sampean ini loh? Saya penasaran ini loh. Barangkali nanti bisa menjadikan inspirasi juga bagi Sobat Kopi Plus untuk meniru. Bisa menjual pemasaran, entah itu dalam bentuk teh barangkali kan, dalam bentuk lain atau susu se-Jawa Bali juga. Siapa sih yang menginspirasi sampean? Yang menginspirasi saya ya jelas karena saya dulu masuknya di Sarijan Coffee, ya owner saya. Jadi Mas Abdullah Faisal itu. Mas Abdullah Faisal. Atau biasa disebut Mas Jan, Mas Sarijan gitu. Oh, jadi nama Sarijan ini dari nama panggilan Mas Abdullah Faisal? Nama panggilan itu sendiri. Oke. Iya, Jadi ya. itu yang menginspirasi saya istilahnya karena beliau itu sering ya, istilah apa ya? Sering sharing-sharing juga terkait pengalaman dan itu sebagai karyawan kita harus ngapain. Ya kita ada sosok yang selalu kita kagumi gitu. Oke. Jadi ya Mas Jan itu sendiri. Ini kayaknya Mas Mumun ini berkaca-kaca mendirikan. Kenapa Mas kira-kira? sorry. Mas Abdullah Faisal asalnya dari mana Mas? Mas Abdullah Faisal asalnya Bojonegoro. Asal dari Bojonegoro. Oh, sekarang Masnya di mana? Nah itu kalau tadi jenengan bilang kok ketika menceritakan Mas Abdullah Faisal kok agak berkaca-kaca. Jadi orangnya sekarang sudah tidak ada, ini sudah meninggal. Itu sudah 1 tahun yang lalu itu. Oke. Jadi sekarang yang meneruskan ya istrinya. Dan untuk istrinya sendiri ya karena saya ini orangnya apa ya, ketika sudah pas atau sudah cocok dengan seseorang itu pasti saya akan all in, akan saya all out. Jadi Mas Abdullah Faisal itu sendiri ya saya all out di Sarijan karena istilahnya Pak, saya ditinggali perjuangannya beliau ini. Jadi sekarang ibaratnya sampai yang meneruskan. Saya mohon maaf Mas saya. Kayak apa? Meneruskan ya, cuma kalau untuk istilahnya merawat perjuangan. Saya mohon maaf Mas, saya tidak ingin membuat Mas Mumunnya ini sedih sebenarnya ya. Cuman terlanjur masuk ke sana. Saya mohon maaf ya Mas. Oke Mas, ini mungkin kata-kata ini saya sebenarnya tidak ingin meneruskan masalah cerita Mas Sarijan itu tadi. Cuman kayaknya karena itu menginspirasi sampean, kata-kata apa yang paling sampean mengena di hati sampai sekarang tuh menjadikan prinsipnya sampean buat terus berjuang itu apa Mas? Kata-kata sebenarnya banyak sih kata-kata. Barangkali dalam setiap kesempatan ketika Mas Jan masih sugeng dulu. Kalau dulu ya, ini kata-kata waktu saya masih menjadi karyawan. Kamu itu kalau bekerja itu jangan kamu mikirkan tentang penghasilan atau uang.
Oke. Jadi anggap saja uang itu sebagai bonus. Yang penting kamu itu harus mencari pengalaman itu sendiri. Pengalaman terus ilmu lah. Karena apa? Karena kalau Mas Jan bilang itu semua ini Sarijan bisa sebesar ini, yang mulai dulu dari yang kecil sampai sebesar sekarang itu ya ada ilmunya dan juga harus diilmoni. Gitu. Ada ilmunya dan harus diilmoni. Nah, itu yang paling istilahnya ada ilmunya dan harus dan kudu dipelajari gitu. Oke. Dan itu yang sangat bagi saya itu sangat melekat. Jadi saya dari mulai karyawan terus ditawari untuk menjadi leader, terus ditawari menjadi manajemen ya karena kata-kata itu saya ingin mempelajari bagaimana mengelola Sarijan ini dulu yang dari awal itu rombong terus berkembang menjadi ruko terus sekarang menjadi agak semi cafe lah gitu. Semi cafe. Oke. Seperti itu. Jadi bekerja itu harus ada ilmunya dan harus diilmui. Harus diilmui. Oke, itu kata-katanya ya dari Mas Faiz. Nah, ini kan dari pengalaman sekian lama selama 7 tahun ini. Kira-kira selama menjadi di posisi HRD nih Mas, pesan-pesan nih buat teman-teman Sobat Coffee Plus yang ingin membangun usaha ke depan ini. Apa Mas ada Mas untuk memberikan pesan Mas? Motivasi aja lah. Motivasi. Kalau motivasi itu kayak apa ya? Kayak motivasi. Seakan-akan kalau motivasi seakan-akan dia sudah ahli. Iya. Enggak apa-apa sih Mas, sekedar sharing aja ya kan. Sekedar sharing. Sekedar sharing ya yang seperti tadi semua itu harus kita itu harus berpikir dan juga mempelajari sesuatu yang baru. Untuk anak muda Mas yang lebih pasnya. Untuk anak muda sekarang kan lagi booming-boomingnya main game, kemudian juga media sosial atau TikTokan juga joget gak jelas. Ini barangkali kalau dari kacamata pandangnya HRD ini bisa menjadikan sebuah profit atau sebuah usaha nih. Kalau untuk kaum muda sekarang, saya juga masih muda loh. Iya, saya paham soal itu. Saya sudah tua gitu. Saya juga muda. Oke, buat teman-teman kita deh, buat sobat-sobat Coffee Plus. Apa ya pesan-pesannya ya? Harus tetap kita mensyukuri apa yang ada dan juga jangan memikirkan apa yang orang lain pikir. Jadi, kita itu harus banyak-banyak bersyukur. Oh, saya bersyukur misalnya kayak mahasiswa ya. Oh, bersyukur ya aku masih bisa kuliah. Terus untuk yang bekerja ya, oh bersyukur saya masih bisa bekerja, masih dikasih kesehatan untuk bekerja. Dan ya setelah bersyukur itu apa? Ya melakukan yang terbaik apa yang kamu kerjakan. Kalau untuk urusan hasil ya terserah yang di atas lah itu. Oke. Jadi bekerja dengan tulus gitu ya Mas. Bekerja dengan tulus. maksimal. Kalau kata-kata Mas Chan itu bekerja dengan hati, bekerja hati-hati, jangan main hati. Ojo perasaan. Nah, seperti itu. Kalau kita perasaan itu kayak tertutup gitu ya. Nah, itu. Jadi bekerja dengan hati, dengan tulus, dengan hati-hati. Jangan main hati, jangan pilih-pilih kamu karena dengan si A dia baik dengan kamu, karena dengan maka kamu baik dengan dia, terus dengan satunya karena dia kurang baik, maka kamu nyikapinya dia dengan kurang baik, ya jangan seperti itu. Itu dari kacamata pandang Mas HRD, Mas Mumun ya. Oke. Masih banyak lagi sebenarnya Mas Mumun yang ingin saya tanyakan, seperti halnya pemasaran yang era sekarang itu masalah digital marketing, baik dari sosial media maupun dari produk-produk marketplace lainnya seperti Facebook, Shopee Food dan lain-lain. Tapi sayangnya kita akan lanjutkan ini Mas Mumun di episode kedua nih. Nah, buat sobat-sobat Coffee Plus silakan ditunggu episode kedua kita yang akan rilis dalam beberapa waktu. Jadi tetap follow di akun Instagramnya Sarijan Coffee dan Brojan Swap Story, dan kemudian silahkan subscribe channel kita di Sarijan Coffee di YouTube pastinya ya.
Jangan lupa dan jangan lewatkan berbagai cerita inspirasi, berbagai cerita entrepreneurship mengenai Cafe Plus itu ya. Terima kasih pada Mas Mumun yang sudah berbagi cerita. Kita lanjut di episode kedua nanti. Saya akan mengundang sampai lagi. Gak usah bawa kopi Mas, masih banyak kopinya ya. Jangan repot-repot lagi. Dan terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama. Oke Sobat Kopi Plus, dimanapun teman-teman berada, terima kasih dari ini. Sementara episode pertama kita sampai di sini dulu dan nantikan di episode kedua mengenai tentang digital marketing. Salam dari kami, see you the next time. Bye bye.